teman-teman, hari ini kita akan memulai pembelajaran jarak jauh. Kami kelompok 1. Hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik adik-adik semua, sebelum kita memulaikan pembelajaran pada hari ini, kita absensi dulu. Yang pertama, Dolis Febrian Talan Jagoto. Edil Rinto. Pak. Ilham Hidayah. Open Rezeki. Pasca. Hadir Pak. Baik teman-teman, materi kita pada hari ini yaitu proses pembelajaran jarak jauh. Jadi sebelum kita masuk ke materi intinya, PJJ ini sebenarnya yaitu pembelajaran yang dilaksanakan apabila ada suatu kendala atau program studi yang dilakukan oleh guru yang memungkinkan siswa-siswi dapat menerima proses pembelajaran secara jauh dari di luar ruang sekolah atau ruang lingkungan sekolah. Jadi PJJ ini dapat dilaksanakan dalam berbagai macam. Dan di materi kami ini, PJJ ini akan kita bahas dan ketahui. Jadi kami langsung ke materi intinya. Kami persilakan kepada penyaji. Kita akan melihat apa itu PJJ. Tujuan PJJ dalam mata kuliah Penjas yang pertama, tetap mencapai kemampuan mengajar keterampilan Penjas. Jadi di sini walaupun hanya dengan pembelajaran daring, namun kita tetap diajar dalam menambah keterampilan kita, khususnya dalam pembelajaran Penjas. Yang kedua, membantu kita semua memahami bagaimana cara mengajar atau praktik meski tidak tatap muka. Adapun yang ketiga, meningkatkan kreativitas dalam menggunakan media digital untuk pembelajaran olahraga. Jadi PJJ ini juga kalau bisa kita manfaatkan mampu meningkatkan kreativitas kita dalam penggunaan media digital di era yang semakin modern ini. Yang keempat, membentuk calon guru Penjas yang mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi. Sedemikian halnya dengan kita ke depannya yang akan menjadi guru Penjas. Otomatis karena kita sudah belajar di dalam dunia perkuliahan, kita mampu beradaptasi nantinya dengan berbagai kondisi, apalagi dengan kemajuan era teknologi yang semakin maju ini. Lanjut, adapun yang menjadi ciri-ciri PJJ. Yang pertama, guru dan mahasiswa berada di tempat yang berbeda. Seperti halnya kita saat ini. Kita berada di tempat kita masing-masing. Ada yang di kos, ada yang di rumahnya, dan ada yang di mana-mana saja. Jadi kita masih bisa tetap belajar walaupun kita berada di tempat yang berbeda. Yang kedua, menggunakan teknologi digital seperti video, LMS, WhatsApp, Zoom, Google Meet seperti yang kita gunakan saat ini. Dan yang ketiga, waktu dan tempat belajar lebih fleksibel. Ya, betul sekali ya, walaupun biasanya kita belajar sudah ditentukan waktu, misalnya kalau offline kita masuk ke kelas jam 1. Kalau di sini
kita bisa saja masuk di jam 9 malam. Karena kenapa? Itu tidak menghambat kita untuk tidak ikut. Kita masih bisa tetap hadir walaupun kita berada di berbagai tempat manapun. Oke, mungkin sekian dari saya adik-adik. Saya persilahkan kepada materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu cara menata suasana pembelajaran yang digunakan. Yang pertama yaitu menggunakan gambar lucu, poster, dan video animasi untuk membantu pemahaman. Jadi poster dan video animasi ini membuat siswa-siswa agar tidak mudah bosan. Jadi siswa lebih aktif dan lebih berpikir jernih dan kreatif. Kemudian memakai alat bantu seperti kartun atau karikatur agar materi lebih mudah dipahami, yaitu seperti alat untuk menggambar untuk memudahkan murid-murid memahami bagaimana misalnya cara melakukan gerakan-gerakan dalam berolahraga. Kemudian memberi selingan seperti kuis saat jeda pembelajaran agar tidak bosan, yaitu guru memberikan pertanyaan misalnya, kemudian memberikan reward kepada siswa yang bisa menjawab. Selanjutnya perbedaan PJJ dulu dan sekarang, yaitu perbedaan PJJ dulu dan sekarang ada pada media interaksi, kecepatan, dan peran guru. Jadi dulu pembelajaran masih sederhana, lambat, dan interaksinya terbatas. Sekarang PJJ sudah memakai teknologi yang canggih sehingga komunikasi bisa langsung real time dan mudah berkomunikasi di mana saja dan melakukan pembelajaran dengan fleksibel. Mungkin sekian dari saya serahkan kepada materi selanjutnya. Di sini masalah PJJ ya. Ada beberapa masalah dalam PJJ ini teman-teman, yaitu listrik padam saat belajar online, kedua internet tidak stabil, kurangnya peran orang tua, terus siswa yang lambat memahami pelajaran dan siswa yang tidak jadwal pelajaran. Jadi baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan, itu solusi untuk masalah PJJ, yang dimana ini memberikan tugas bebas internet atau bisa dibilang di luar dari Zoom. Yang kedua, guru memodifikasi alat sederhana, yang dimana ini mempermudah interaksi dalam hal belajar walaupun dalam modul seperti Zoom atau offline. Yang ketiga, materi dibuat singkat dan ringan, yang dimana ini bisa mempermudah siswa dalam pemahaman, terus tidak memberatkan pemikiran ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, komunikasi rutin guru dan murid, yang dimana ini bisa menjalin hubungan erat dan tidak saling miss akan komunikasi. Baik, selanjutnya saya teruskan kepada materi. Baik, evaluasi dalam pembelajaran PJJ secara jauh. Evaluasi pembelajaran PJJ secara jauh dilakukan untuk menilai 3 hal utama. Pertama, pengetahuan, sikap, dan keterampilan mahasiswa. Jadi teman-teman, tentunya yang namanya evaluasi, tentunya itu adalah suatu cara menilai dan memilah seberapa mampu, seberapa bisa seseorang dapat mengetahui materi yang diberikan. Dan juga guru bukan hanya menilai pengetahuan saja, sikap sehari-hari juga sangat perlu untuk menghasilkan nilai bagi seorang guru. Jadi di setiap
pasti ada evaluasinya. Nah, sikap sehari-hari siswa juga salah satu yang dievaluasi oleh guru, dan juga tentunya keterampilan mahasiswa. Baiklah, selanjutnya Kesimpulan, PJJ adalah belajar tanpa tatap muka menggunakan teknologi. PJJ punya kelebihan seperti fleksibel dan bisa dilakukan di mana saja. Juga ada kekurangan seperti masalah internet dan kurang interaksi. Agar tetap efektif, pembelajaran harus menarik, ada komunikasi yang baik dan tetap ada penilaian. Masalah bisa diatasi dengan tugas sederhana, alat dari rumah dan materi ringan. Teman-teman, karena materi kita sudah siap, bila ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Untuk mempersingkat waktu ini langsung saja. Jadi di ketinggalan di situ menerapkan beberapa masalah yang di PJJ ini. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara memaksimalkan pembelajaran PJJ ini supaya nantinya supaya masalah-masalah yang muncul di PJJ itu bisa terrecovery atau tertutup. Contohnya seperti tadi katanya di situ kurangnya peran orang tua. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ini kami akan langsung menjawab ya teman-teman. Di sini karena langsung ada masalahnya. Ini masalah yang ada ini yang ditanyakan oleh teman kita Dolis, yaitu ubah. Pertama Dol, yang sebenarnya ingin Dolis ketahui solusinya ya. Ya, solusi. Orang tua sangat penting untuk PJJ ini, karena PJJ ini sangat dominan dengan pemakaian teknologi, jadi peran orang tua sangat penting. Mengapa? Karena siswa yang notabene-nya membawa asuhan orang tua, tentunya teknologi yang digunakan oleh siswa-siswi tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh dirinya sendiri. Nah, orang tua sangat berperan di sini. PJJ ini yang dilaksanakan akan lebih efektif bila siswa-siswi dapat memanfaatkannya dengan baik. Nah, orang tua dalam hal ini berperan untuk terus memberikan bimbingan arahan kepada anaknya agar teknologi yang dia gunakan untuk mengikuti segala proses pembelajaran terutama PJJ dapat dia laksanakan dengan efektif dan baik. Misalnya teman-teman, jika tidak ada peran orang tua, bisa saja siswa-siswi dapat menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Misalnya memberikan postingan buruk di media sosial, itu penggunaan teknologi yang tidak baik. Nah, di sini peran orang tua sangat penting. Dia memberikan atau memfokuskan anaknya untuk menggunakan teknologi yang dia miliki untuk proses pembelajaran dan mencari ilmu pengetahuan di luar, terutama di teknologi yang dia punya. Baik, demikian jawaban dari kami. Apakah untuk teman kami Dolis, apakah pertanyaannya terjawab? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada saya dan solusi yang diberikan juga oleh teman kami serta mungkin kesimpulan yang saya ambil di sini untuk mengingat peran orang tua di sini itu tetap mengontrol anaknya supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif.
Baik, mungkin sekian dari jawaban saya terima. Akan saya kembali. Oke, kita akan menutup materi kita pada hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di sana. Baik, selesai. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam Zoom ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Kami ucapkan terima kasih.